Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Abdi Jatan, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah tahun 2023. Kami akan membuat video pembelajaran untuk tugas mungkin di PPG Batch 2 tahun 2023. Berikut adalah kartu ujian saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ketua kelas mimpin doa. Bersiap. Membaca doa. Nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Duduk kembali. Nah, kita mulai pelajaran. Bapak akan absen terlebih dahulu untuk mengetahui yang hadir atau yang tidak hadir hari ini. Kelas 6A. Adeline hadir? Ya. Pasha, Farel, Hafsah, Pelangi, Mutiara, ya. Talita, Gibran. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran tentang zakat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang infak dan juga sedekah. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi zakat ya, Bapak ingin tanya, siapa yang tahu kenapa ada orang yang ditakdir kaya, ada yang ditakdir miskin? Ada yang bisa menjawab? Virus mungkin? Coba, nggak apa-apa. Nggak tahu. Ada yang tahu kenapa Allah itu mentakdir ada yang ditakdir jadi orang kaya, ada yang ditakdir jadi orang miskin? Senang mana kira-kira kalau ditakdir? Jadi kaya atau jadi miskin? Senang jadi kaya atau jadi miskin? Kaya, ya. Ini apa namanya? Yang ditakdir menjadi kaya, ada yang ditakdir menjadi miskin, itu menunjukkan Allah itu adil atau tidak? Adilnya di mana? Kan ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Siapa? Mohana mau menjawab. Kira-kira apa? Enggak. Apa galau? Ya, jadi pertanggungjawabannya lebih banyak ya. Jadi gini, ya. Menjadi kaya, menjadi miskin itu adalah Allah itu adil, karena yang kaya ini diperintahkan oleh Allah untuk membantu yang miskin. Dengan cara apa? Salah satunya sedekah. Kemarin kita belajar infak dan sedekah, dan sekarang adalah belajar tentang zakat ya. Jadi Allah adil supaya yang kaya, nih kalau kalian nanti ditakdir jadi orang kaya, supaya bisa membantu orang yang miskin. Lalu bagaimana kalau tidak mau membantu yang miskin? Nah, itu akan yang disebut sebagai dosa. Dosa kenapa? Zakat itu hukumnya adalah wajib. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa ya. Baik ya, ini materi tentang zakat. Nah, sebelumnya Pak Imam minta biar enak duduknya semuanya posisi di bawah semuanya ya, biar gak ada yang balik-balik ya, biar kelihatan semua. Nah, yang rapi. Ya, baik. Zakat
Nah, ini dari segi bahasa ya. Apakah zakat itu? Ini dari pengertiannya dan juga hukumnya. Dan juga pembagian zakat, jenis-jenis zakat. Zakat adalah artinya itu membersihkan atau mensucikan dengan cara mengeluarkan harta yang kita miliki untuk diberikan kepada penerima zakat dengan ketentuan yang sudah diatur. Jadi nggak semua orang itu bisa dikasih zakat. Ada ketentuannya, siapa-siapa saja yang boleh menerima zakat ya. Hukumnya sendiri adalah wajib ya. Hukum zakat itu wajib. Kemudian pembagiannya, zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Adapun syarat-syarat antara zakat fitrah dan zakat mal. Nah, ini zakat fitrah syaratnya satu beragama Islam, dua ini yang terkena kewajibannya itu dari usia bayi sampai lansia itu kena aturan zakat fitrah, memiliki penghasilan yang cukup dan hidup sampai akhir Ramadan, karena zakat fitrah ini dilaksanakannya di bulan Ramadan ya. Sedangkan zakat mal ini ada sedikit perbedaan ini syaratnya. Yang pertama sama beragama Islam, tetapi untuk zakat mal ini syaratnya adalah sudah balik atau dewasa. Kalau masih bayi belum kena aturan zakat mal, anak-anak masih belum kena aturan zakat mal ya. Terus hartanya termasuk jenis harta yang wajib dizakati dan sudah dimiliki selama 1 tahun, jumlahnya itu sejumlah atau setara 20 dinar atau kalau diemaskan itu 85 gram emas. Kalau belum mencapai ini, maka kalian belum wajib mengeluarkan zakat mal ya. Ya, satu persatu kita bahas dari zakat fitrah terlebih dahulu ya. Tadi zakat ada berapa tadi? 2. 1 zakat fitrah, 1 zakat mal ya. Sekarang zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah disebut sebagai zakat jiwa. Dibayarkannya saat bulan Ramadan. Jadi di luar Ramadan itu tidak membayar zakat fitrah ya, hanya bulan Ramadan saja. Bisa dibayarkan untuk waktunya ini sebenarnya dari tanggal 1 Ramadan hingga akhir Ramadan sebelum sholat Id ya. Tetapi kita sering membayarkannya di akhir-akhir bulan Ramadan. Itu supaya lebih afdol ya. Tapi kalau untuk hukumnya itu dari tanggal 1 kalian mulai bayar pun boleh sebenarnya ya. Dengan ketentuan 3, liter beras per jiwa. Liter tuh bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian pergi ke warung, bentuknya pakai kaleng, itu namanya literan. Itu 3,5 per jiwa atau 2,5 kilogram per jiwa. Kalau ini ditimbang, nah pakai timbangan seperti ini berarti 2,5 kilogram. Tinggal dikalikan berapa jumlah keluarga kalian. Kalau jumlah keluarga kalian ada 10 ya dikalikan 10. Kalau jumlah keluarganya 5 ya dikalikan 5. Misalkan ayah kalian 1, ibu kalian 1, kalian 1, 3, adik kalian 2, 5 ya. Berarti 2,5 kali 5. Kalau liter 3,5 kali 5. Ini nantinya dikasihkan ke siapa? Bisa ke masjid. Di masjid ada yang namanya amil, atau bisa juga dikasihkan langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, berikutnya tuh ada contoh soal ya. Ini ada 2 soal. Yang satu, Pak Dedi memiliki seorang istri. Jadi Pak Dedi 1, istrinya 1, sudah 2, dan 4 orang anak. Berarti totalnya ada 6. Berapa kilogram zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Berarti cara mengerjakannya seperti ini ya. 6 orang kali 2,5 kilogram, ketemu 15 kilogram. Berarti Pak Dedi itu harus ke masjid bawa 15 kilogram beras untuk membayar zakat, dan hukumnya adalah wajib. Soal yang kedua, mungkin ada yang bisa mencoba berapa? Ada yang berani menjawab nggak? Nomor 2. Pak Yayan memiliki seorang istri, belum punya anak. Berarti jumlah jiwanya 2. Ada yang berani jawab nggak? Alif. 7 liter. Bagaimana Alif tahu 7 liter? Ah, 2 orang. Dikali 3,5 liter, jawabannya 7. Kita coba jawabannya. Ya betul, 7 liter ya.
Ya, bisa ya untuk menghitung zakat ya, mudah ya. Mudah. Ya, insya Allah semuanya bisa. Nah, yang kedua tadi setelah zakat fitrah ada zakat mal. Nah, zakat mal ini disebut sebagai zakat harta, ya. Disebutnya sebagai zakat harta. Ada dua. Yang pertama zakat emas, yang kedua zakat hasil bumi. Ini ketentuannya berbeda nanti ya. Nah, kalau emas, ini bentuknya zakat emas seperti ini ya. Tapi nggak harus berupa emas. Nggak harus berupa emas. Berupa uang pun juga termasuk zakat emas atau barang-barang yang ada nilai uangnya. Nah, barang yang ada nilai uangnya itu masuknya zakat emas. Rata-rata berupa emas, perhiasan, kalung, entah itu cincin, entah itu apa namanya, anting, atau jam yang emas ya. Kalau jam Pak Imam nggak emas ini ya. Nah, ini masuk zakat harta. Yang kedua zakat hasil bumi. Ini adalah hasil apa? Hasil panen. Ada beras. Ini kelihatan nggak gambarnya? Gambar apa ini? Sawit ya, sawit ya. Ini zakat hasil bumi. Nisab itu adalah batas minimal kepemilikan harta, yaitu 85 gram emas. Sedangkan haul itu lama kepemilikan harta, yaitu selama satu tahun. Jadi kalau harta ini belum kalian miliki selama setahun, maka belum wajib bayar zakat. Ya, jelas nggak? Nah, untuk nisab sama haul. Kalau belum mencapai 85 gram, berarti belum wajib bayar zakat. Ya, kalau sudah melebihi atau sudah sampai 85 gram, berarti wajib bayar zakat mal dan sudah dimiliki setahun. Sedangkan untuk hasil bumi, ini batas minimalnya yaitu 5 wasak atau 653 kg beras. Kalau hasil panennya nggak nyampe segini, ya, hasil panennya nggak nyampe seberat ini, maka belum wajib atau tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Tapi kalau sudah melebihi 653 kg wajib bayar zakat mal. Kalau yang emas tadi haulnya berapa? 1 tahun. Kalau zakat hasil bumi haulnya adalah setiap kali panen. Ya, bedanya itu. Pak, kalau setahun panen 2 kali, berarti bayar zakatnya berapa kali? 2 kali. Ya, misalkan setahun tuh kamu punya kebun, ya, setahun panennya 2 kali, setiap 6 bulan kalian panen, maka bayar zakatnya adalah setahun 2 kali. Nggak nunggu setahun seperti zakat emas ya. Nggak seperti zakat emas ditunggu setahun, nggak. Kalau zakat hasil bumi adalah setiap kali panen. Ini contoh soal ya, contoh soal. Jika Ibu Ira memiliki 100 gram emas yang telah ia miliki selama 1 tahun. Harga emas per gramnya 1 juta. Berapa zakat malnya? Cara menghitungnya adalah 100 gram emas yang dimiliki Ibu Ira dikali 1 juta harga per gram. Ketemulah 100 juta. 100 juta dikali 2,5%. Nah, cara menghitungnya gini. 2,5% sama dengan 2,5 per 100 atau 25 per 1000. Supaya mudah ya. Dikalikan 100 juta, ini tinggal 03-nya dicoret, 03-nya dicoret ini ya. Nah, coret gitu. Tinggal dikalikan 25 kali 1. 25 nolnya berapa nih? 1 2 3 4 5. Taruh belakangnya. Ketemu 2.500.000. Berarti kalau kalian punya uang 100 juta, banyak nggak sih 100 juta? Bisa bayangkan nggak 100 juta itu kalau dijadikan uang 10 ribuan dapat berapa? Nah, banyak sekali ya. Dan yang harus dikeluarkan dari 100 juta itu hanya 2.500.000. Diberikan kepada siapa? Orang yang membutuhkan. Tadi di awal tadi Bapak tanya kan, ada orang kaya, ada orang miskin.
Nah, kalau kamu punya uang nih 100 juta sudah kamu miliki selama 1 tahun. Nah, itu berarti kamu termasuk orang miskin Pak kaya? Termasuk orang kaya. Wajib membantu orang yang miskin. Berapa yang dikasih tadi? 2 juta, 2.500.000 ya. Nah, semoga nanti kalian punyanya nggak cuma 100 juta, kalau bisa 1 miliar ya. Supaya yang dibantu juga banyak ya. Supaya dibantu juga banyak. Semakin banyak orang yang kaya dan membayar zakat, semakin banyak orang yang dibantu ya. Semakin banyak orang yang dibantu. Nah, berikut ini ada manfaat zakat. Diperhatikan ya, Pak Imam punya video yang menampilkan tentang kondisi apa ya? Masyarakat. Oh, bentar, baru ini. Nah, ini. Bentar, tunggu dulu. Nah, perhatikan ya. Nama saya Yusuf Soeharto, umur 40 tahun, kerjaan rongsokan dari Berongkas. Kadang saya ya matak tang gitu di situ aja ya, karena ya ada keluarga gitu kan, ada keluarga di luar jauh, jadi ya kadang-kadang kita pulang lagi. Tapi kalau pagi masih ada tenaga lagi, kita nyari lagi pagi gitu. Dan tanya ke istri saya kerja kayak gini boleh nggak? Kamu malu nggak? Nggak apa-apa, yang Allah kan. Kalau kita nggak tersentuh dari pihak kelurahan atau RT RW kan kita nggak ini. Ya, kita lebih dari katakan kan, apa namanya? Nggak kepantau gitu kan. Ya kalau paling kelihatan cuma ada lapak gitu aja kan. Seandainya yang punya duit banyak, duit yang maju, kita mau ngomong apa? Ya, sekarang kan yang duit kan yang ngomong, bukan orang, bukan itu ya duit yang jalan. Jangankan biaya sekolah anak, dan sehari-hari susah. Misalnya biaya sekolah anak kan ada apa namanya itu yang kan disuruh urus begini gitu segala macam ya. Saya juga nggak ngurusnya, bukan salah orang itu, emang saya nggak ngurus. Saya bilang, biarin lah kita miskin, masa kita mau kasih tahu miskin, nggak bisa, masa mau kasih tahu susah gitu. Kita ini kayak perampok, bikin media dikejar, aduh, kadang-kadang sedih, suka sedih. Udah dari makan kayak begini susah, persis kayak perampok. Gimana sih perampok dikejar, yang penjahat dikejar, ambil sadar diri ya. Kalau diambil secara hukum sebetulnya sudah ada istilah untuk miskin kalau mau bekerja keras mah. Ya.
Gitu. Apapun yang kita kerjakan kalau mau menjadi bisa. Dan kebiasaan untuk bergantung sama orang juga bisa lebih miskin. Karena pendapat saya sendiri. Nah, coba ya sampai sini dulu. Mungkin ada yang ngasih pendapat atau ada gambaran setelah melihat video tadi tentang kondisi masyarakat miskin yang ada di negara kita. Menurut kalian apa manfaat zakat jika diterapkan bagi mereka? Ada nggak yang bisa ngasih? Akan membantu ya. Jadi sekarang tugas kita adalah membuat semacam sosiodrama ya, membuat semacam sosiodrama yang menggambarkan nantinya akan ada zakat itu bisa membantu orang lain yang membutuhkan ya. Nanti dibuat dialognya, kemudian bisa dibuat videonya ya, dibuat videonya. Nanti kita akan tampilkan di depan kelas ya. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk berdiskusi tentang video tadi dan juga membuat dialog tentang sosiodrama yang akan kalian buat ya. Yuk, silahkan kembali ke tempatnya. Baik, kita sudah membuat dialog dan juga kalian sudah membuat videonya. Sekarang Bapak akan tampilkan video yang sudah kalian buat per kelompok nanti ya. Tolong semuanya disimak, terus dikasih komentar nanti ya. Ini dari kelompok yang pertama. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ada perlu apa kesini? Saya ingin meminta rata-rata rakyat miskin untuk diberi zakat, apakah boleh? Tentu boleh. Sebentar ya, saya sudah siapkan. Masuk dulu bentar. Pak, data-datanya. Kalian buka ya. Pak, saya mau ya Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak, di sini bisa membayarkan zakat nggak? Saya teman saya ingin membayarkan zakat. Waalaikumsalam. Oh iya, bisa. Tunggu sebentar ya. Ini Bu, data-datanya sudah mengisi ya. Nih Pak, data-datanya sudah saya isi. Terima kasih. Mari kita membaca. Sudah ya Pak, saya dan teman saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu gimana? Sepertinya semakin banyak orang yang membayar zakat, ini sudah dibagikan ke rakyat yang tidak mempunyai banyak uang. Assalamualaikum, ada apa nih Pak? Waalaikumsalam. Ini Pak, sudah ada banyak orang yang membayar zakat sepertinya. Alhamdulillah, berarti sudah bisa dibagikan ke rakyat miskin dan ya Pak. Ada saya kesana ya Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu kalian. Terima kasih atas kesempatan kali ini Pak Amir. Ini sangat bersyukur zakat yang Anda salurkan membantu kami. Tentu ini adalah tanggung jawab dan penghormatan saya untuk menyampaikan zakat kepada saudara-saudara yang kurang mampu. Kami berjanji akan menggunakan zakat ini dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat senang mendengar itu banyak bahwa zakat bukan hanya bantuan finansial saja, tapi juga simbol persaudaraan dan tolong menolong dalam hidup. Terima kasih Pak.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yate. Pak, kami dari panitia Masjid Al Asri ingin meminta data penerimaan zakat fitrah dari RT Bapak. Ada sebentar saya ambil. Ini dia suratnya. Terima kasih ya Pak, kami jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin membayar zakat dengan beras Untuk berapa anggota keluarga? untuk 2 anggota keluarga Pak. Isi data-data dulu ya Bu di sini. Isi dulu ya Bu, ijab kabul dulu ya Bu, bisa dengan Ya Bu. Amin. semoga beratnya berkah ya Bu. Amin. Saya jalan dulu ya Pak. Ya. Ini ngapain? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin membayar zakat fitrah dengan beras Ya Bu. Untuk berapa anggota keluarga untuk Bu? 4 anggota keluarga. Ini sudah dulu ya Bu, 4 orang. Ijab kabul dulu ya Bu dengan ya. Semoga berasnya berkah ya Bu. Amin. Assalamualaikum Pak. Saya mau pergi dulu. Waalaikumsalam. Nah, kita ini mau kasih ke buatan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Ini Bu ada sumbangan sedikit beras dari Masjid Al Asri untuk Ibu. Oh, terima kasih ya Pak berasnya. Semoga berasnya berkah ya Bu. Amin. Kami jalan dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini sekarang jalannya. Assalamualaikum. Ini Bu ada sumbangan beras dari Masjid Al Asri untuk Ibu. Oh iya Pak, terima kasih berasnya. Semoga berasnya berkah ya Bu. Amin. Kami jalan dulu ya Bu. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam Pak. Setelah kalian membuat video tadi, kira-kira ada nggak yang ingin ngasih komentar dari video teman-teman kalian tadi? Bagus kan videonya? Bagus. Yang tadi menampilkan tentang orang yang membayar zakat. Mana tadi membayar zakatnya tadi? Amil. Kemudian disalurkan ke fakir miskin dan yang membutuhkan ya. Nantinya zakat itu akan sangat membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Semakin banyak orang yang kaya yang membayar zakat, maka semakin banyak juga orang-orang yang akan terbantu. Ya baik anak-anak, sebelum Pak Imam tutup mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pelajaran besok. Kita akan membahas lebih dalam tentang menghitung zakat dan juga orang-orang siapa saja yang berhak menerima zakat. Ya, mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.